Shalom saudara pemirsa yang dikasih oleh Tuhan, kembali sukacita kami sempurna. Saya harapkan juga saudara merasakan apa yang seperti saya harapkan saat ini. Saudaraku, kembali tentu ada sesuatu yang Tuhan akan buat atas kita. Dan saya percaya bukan kata kalimat seorang pendeta, tetapi acuan sumber dari surga. Berita keselamatan, berita kesembuhan, berita sukacita, berita keberhasilan, berita damai sejahtera. Mari saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, kita membaca dalam Kejadian 26 ya. Ayat pertama sampai yang kedua sampai kelima. Ya, ayat 26, pasal 26 ayat yang pertama sampai yang ke-25. Sampai ayat yang kelima maksud saya. Ya, Ishak di negeri orang Filistin. Maka Kejadian 26 ayat yang pertama sampai yang ke-5. Maka timbullah kelaparan di negeri itu. Ini bukan kelaparan yang pertama, dengar baik, yang telah terjadi dalam zaman Abraham. Sebab itu Ishak pergi ke Gerar kepada Abimelek raja orang Filistin. Lalu Tuhan menampakkan diri kepadanya serta berfirman, janganlah pergi ke Mesir, diamlah di negeri yang akan kukatakan kepadamu. Tinggallah di negeri itu sebagai orang asing, maka aku akan menyertai engkau dan memberkati engkau, sebab kepadamulah dan kepada keturunanmu akan kuberi seluruh negeri ini. Dan aku akan menepati sumpah yang telah kuikrarkan kepada Abraham ayahmu. Aku akan membuat banyak keturunanmu seperti bintang di langit. Aku akan memberikan kepada keturunanmu seluruh negeri ini. Dan oleh keturunanmu semua bangsa di bumi akan mendapat berkat. Karena Abraham telah mendengarkan firmanku dan memelihara kewajibannya kepadaku, yaitu segala perintah, ketetapan, dan hukumku. Haleluya. Saudara yang kasih dalam Tuhan, kalau saudara singgung tentang keluarga Abraham, Ishak dan Yakub, tidak hanya kita berbicara tentang keluarga beriman, tetapi lebih signifikan, lebih mengacu ke arah perjanjian berkat kekal. Berkat Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub. Artinya berkatnya orang hidup. Hidup bukan berkatnya orang mati. Artinya berkat dari Allah orang yang hidup. Artinya Allah kita Allah hidup. Berkatnya berkat hidup. Berkatnya berkat sifatnya kekal. Haleluya. Dan saudaraku yang dikasih dalam Tuhan, ayat yang ke-13 di sini dikatakan begini. Dan orang itu menjadi kaya, bahkan kian lama kian kaya, sehingga ia menjadi kaya. Dengar baik. Hai anak-anak Tuhan yang melihat program ini, saudara tergolong orang yang mana? Ya. Pertama, saudara orang yang kaya, tambah kaya, dan menjadi sangat kaya. Mana termasuk golonganmu? Hai anak-anak Tuhan, hari ini kami ingin singgung tentang berkat. Kita anak raja. Anak raja pasti kaya. Itu Alkitabiah. Tapi bilang, pendeta, nggak usah tiga-tiganya pendeta. Ngantuk orang pendeta. Wah, makan aja puji Tuhan pendeta. Utang numpuk pendeta ini. What's wrong? Kenapa bisa terjadi seperti itu? Padahal janji berkat, kalau betul engkau, apa yang kau sembah itu Allah Bapa, yaitu Allah Abraham, Ishak, Yakub. Berkat ini menjadi sumpahmu dan sumpahku. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, mari kita lihat di sini. Ayat yang pertama dikatakan begini, maka timbullah kelaparan di negeri itu. Ini bukan kelaparan yang pertama yang telah terjadi dalam zaman Abraham. Mari kita mengacu ke Abraham lagi. Bukankah Abraham adalah orang yang diberkati dengan berkat kekal? Tetapi kenapa ada kelaparan? Ini kuncinya, Bu. Mungkin hari ini kita berkata, iya pendeta, itu yang kami alami.
Bukan yang tadi kaya, tambah kaya, amat sayang. Kan enggak pendeta. Ngaduh, memang punya mobil pendeta, cuma hanya pentilnya pendeta. Aduh, bagaimana bisa kaya? Mari kita lihat, Ibu. Ini berkat ini bukan datangnya dari saya. Tapi ini berkat ini, janji berkat ini datangnya dari Tuhan. Kenapa Abraham ini mendapat kelaparan? Saudaraku, dan saudaraku lihat gini, ada 3 alasan. Padahal ayat yang ke-12 dikatakan gini, dia maka menaburlah Ishak di tanah itu dan dalam tahun itu juga ia mendapatkan hasil 100 kali lipat. Ini hebatnya Tuhan. Kalau Allah memberkati bukan 10%, bukan 20%, bukan 100%, tidak. Kalau 100% cuma 1 kali lipat. Ini 100 kali lipat, berarti 10.000%, saudaraku. Itu pertanda anak Tuhan tidak akan pernah kelaparan. Ya, Alkitab berkata, ya, singa muda boleh kelaparan, tetapi mulai sampai saat ini, mulai dari muda sampai tua, saya belum pernah orang yang berharap sepenuhnya kepada Tuhan, orang yang jatuh cinta kepada Allah, orang yang takut akan Tuhan, kelaparan dan dibiarkan meminta-minta. Saudara tahu itu? Itu bertanda kalau Abraham pernah merasakan kelaparan, tentu ada something-nya. Mari kita lihat, kenapa? Persoalan kenapa bisa kelaparan pada keluarga turun Abraham. Ayat yang ketiga dikatakan begini. Tinggallah ia di negeri itu sebagai orang asing. Ini adalah kalimat yang perlu saya garis bawahi. Orang asing. Ya, ingat, ada banyak kita tinggal di dalam rumah, tapi rumah tangga terasa asing dengan kita. Anak tidak kenal orang tua tidak kenal anak. Coba lihat, anak sedang main Nintendo, gitu. Istri sedang jahit, edek gitu. Papa sedang baca koran, saudaraku. Anjing sedang di depan gitu makan. Gak ada kerukunan. Seolah-olah orang asing dalam rumah tangga itu, saudaraku. Betul satu randang dengan istri. Tetapi istri tidur menghadap ke utara. Suami tidur menghadap ke selatan. Saudaraku, saya dapat rema dari Tuhan. Allah memberkati sewaktu kita tidur. Artinya apa, Bu? Dengar baik. Rupanya kalau engkau betul-betul punya berkat Allah Abraham, Allah itu memperhitungkan sampai tidur pun dijamin berkat. Amin. Tidurnya model apa? Bukan tidurnya ngoroknya begini. Bukan begitu. Tetapi tidur dengan damai. Ada orang mati pada saat tidur karena apa? Waktu dia mau tidur dia stres betul. Dia ketakutan betul. Saudaraku, waktu tidur jangan sampai kita ini clash dengan istri. Karena apa? Orang Cina bilang, rugilah, katanya gitu. Artinya rugi kamu kalau tidur dengan berantem dengan istri. Karena berkat Allah Abraham Ishak akan turun. Kalau kau rukun, dia seperti minyak di kepala Harun. Turun ke janggutnya, turun ke jubahnya sampai ke bawah. Artinya berkat Tuhan itu melimpah pada saat kita sedang tidur. Ya, alasan kedua kenapa kok kelaparan? Ya, di janji yang kekal dalam keluarga Abraham ini, ayat yang ke-7 dikatakan begini. Ketika orang itu di tempat itu bertanya tentang istrinya, berkatalah ia, dia saudaraku, sebab ia takut mengatakan ia istrinya, karena dia takut untuk dibunuh. Ini, rupanya, berkat kedua ini tidak bisa kita ambil, karena di rumah sudah tidak ada lagi cinta mula-mula. Kita melihat istri kita sudah cintanya seperti saudara. Gak ada cinta yang seperti dulu begitu. Saudara ngerti? Maksud saya, ya ibu bapak, ya masih nggak cinta waktu seperti pacaran dulu? Hai ibu, masih nggak ada rasa cinta sama suami kita seperti waktu kita masih pacaran begitu? Masih terasa nggak? Apakah sekarang seperti saudara? Ya udahlah, kau dulu di sana, nggak ada terasa apa-apa. Tidak ada kehangatan lagi. Coba lihat, cinta itu sudah mulai luntur. Sehingga seolah-olah istrimu pergi pun seolah-olah tidak ada yang tergores di hatimu. Saya hari-hari ini, ya, ketika saya melayani Tuhan, siapa bilang waktu pacaran lebih indah? Tidak. Waktu engkau hidup bersama Tuhan, melayani Tuhan lebih indah. Dekat Tuhan, maka orang yang paling kita cintai adalah istri kita. Semakin raket aja. Ibaratnya huci-huci hutahe katanya gitu. Kemana kau ada di gunung ku ikut, ke lembah ku turut begitu. Dan itulah yang membawa berkat kita. Semakin kita tentram, semakin kita indah dalam keluarga, saat itu berkat tidak akan pernah
ada kelaparan, tapi berkat melimpah. Alasan ketiga, yang ke-9 dikatakan begini. Lalu Abimelek memanggil Ishak dan berkata, sungguhnya dia istrimu. Masakan kau berkata dia saudaramu? Jawab Ishak padanya, karena pikirku jangan-jangan aku mati karena dia. Karena rasa ketakutan. Keluarga yang selalu ada rasa ketakutan tidak pernah dapat berkat. Ada duit, takut. Gak ada duit, lebih takut. Tapi ada orang yang tidak punya duit, takut. Punya duit, tambah takut. Karena tidak mau disimpan di bank, dan dia taruh di bantal, dan dia tidak bisa tidur. Saudara tahu, ketakutan dalam Alkitab berkata, ketakutan bukan datangnya dari Tuhan, tapi dari setan. Mau sesuatu dari setan? Ya, tentu tidak mau. Oleh sebab itu, kenapa mesti takut masa depan kita? Ya, kenapa? Kenapa orang pergi ke paranormal? Karena jujur engkau orang yang takut. Kenapa seorang minum mabuk? Jelas, walaupun kau pakai tato, engkau orang penakut. Hidup ini bukan kita sikapi dengan ketakutan, tapi kita takut akan Tuhan. Artinya kita menyerah, berserah, terserah kepada Tuhan. Oleh sebab itu hari ini saya ingin berbicara tentang janji Allah, bukan kelaparan, tapi berkat. Tadi kita tahu kenapa kelaparan, karena 1, 2, dan 3. Dan sekarang saya ingin berbicara tentang bagaimana meraih berkat Tuhan itu, yang kekal itu. Supaya kita menjadi kaya, amat kaya, dan sangat amat kaya. Saudaraku, kapan orang lain tahu bahwa kita anak Tuhan, anak raja? Pada saat engkau diberkati. Salah satu kuncinya. Bukan satu-satunya kunci. Ayat yang ke-12 dikatakan gini. Ini kunci pertama. Maka menaburlah Ishak di tanah itu. Dan dalam tahun itu juga ia mendapatkan hasil 100 kali lipat. Ada kalimat menabur. Terus. Apa yang ditabur orang, itu yang kau tuai. Menabur iman, pasti dapat keberhasilan. Gampang. Tabur aja senyum. Ada orang senyum. Jangan sampai ada tiang kita senyum. Wah, ini parah itu. Tabur senyum, pasti dapat senyum. Gampang kalau saudara ingin tampar orang. Tampar aja orang lewat. Deketin, tahu. Plok. Sebentar lagi, nggak nunggu lama. Langsung tampar. Oleh sebab jangan heran, kenapa kau benjol? Karena kau sering kali menyakiti orang lain. Dengan baik hari ini, saudaraku, kunci pertama meraih berkat dari Allah, supaya menjadi berkat yang 100 kali lipat. 10.000%. Kuncinya menabur terus. Kenapa kita harus menabur? Saudaraku, apa itu menabur pendeta? Yaitu mengembalikan perpuluhan. Kolektor. Ya. Apalagi persembahan khusus. Kembalikan terus, tabur terus. Kenapa alasannya kita menabur terus? Karena apa? Waktu kita menabur, ada yang kita menanti. Jangan pernah kau menanti. Menanti opo, kira-kira begitu. Kalau kita menabur, saudaraku, jagung, pasti kita tunggu jagung. Kalau kau menabur uang kepada Tuhan dengan kolektor ibaratnya begitu, pasti ada yang kita tunggu. Apa yang kau tabur itu yang dituai. Betul? Nah, jadi ini prinsip yang pertama. Yang kedua, ada kelipatan dalam ayat yang ke-12. Kalau engkau menabur, sebab dikatakan ada 100 kali lipat. Tentu kalau saudara nabur benih jagung satu, nggak mungkin tumbuhnya nanti satu cuma kenil begitu. Enggak. Pasti berlipat-lipat. Oleh sebab itu tabur. Supaya ingin dapat berkat yang berlipat-lipat. Alasan ketiga, kenapa kita terus menabur? Ayat 13, dikatakan ini, orang itu menjadi kaya, bahkan lebih kaya, sehingga ia menjadi sangat kaya. Ada peningkatan. Kalau saudara satu ember, engkau tabur, tentu akan berkatnya mungkin 10 karung. Tapi kalau engkau tabur 2 ember, pasti 20 karung. Tingkat sesuai dengan engkau menabur. Semakin kau banyak kau tabur, semakin banyak engkau mendapat berkat. Ada amin? Alasan yang kedua, saudaraku, bagaimana caranya meraih berkat Tuhan yang kekal, yang berlipat kali ganda. Karena itu berkat memang sumpah. Yang kedua, kita baca ayat yang 25, dikatakan begini. Saudara itu, sesudah itu Ishak mendirikan mezbah. Kejadian 26 ayat 25 di situ, dan memanggil nama Tuhan. Ia memasang kemahnya. Saya senang sekali ini perkataan ini, ya. Masang kemahnya, lalu hamba-hambanya menggali sumur di situ.
Yang kedua, saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, pertama menabur, ya. Yang kedua, di sini menyembah, membangun mezbah, tapi juga menyembah. Ya. Ada banyak orang suka membangun gereja, tapi nggak mau menyembah. Buat apa? Ada orang bilang, saya sudah buat ruang doa tuh, tapi nggak pernah berdoa. Ada orang yang beli Alkitab, tapi tidak pernah membacanya. Pak, nggak perlu beli Alkitab, Pak. Bu, nggak perlu dapat beli Alkitab. Kalau beli Alkitab untuk dibaca. Saudara mengerti, saya? Kalau pergi ke gereja menyembah, jangan ngobrol. Jangan pergi ke gereja ngomongin orang. Pendeta, saya malu pendeta. Ada seorang jemaat, saya kalau di rumah tidur, waduh berisik banget. Tapi kalau di gereja tuh enak sekali. Loh, buat apa ke gereja kalau di gereja untuk tidur? Kalau engkau bangun sesuatu sifatnya rohani, engkau harus lakukan. Ishak membangun mezbah dan dia menyembah. Haleluya. Saudara, oleh sebab itu saya rindu sekali, ya. Alkitab berkata dalam HG 1 ayat yang ketiga dikatakan gini, perhatikanlah keadaan. Kita bisa perhatikan seluruh wajah kita, hai ibu-ibu, mulai dari warna rambut, ya, potongan rambut, ya, make up apa yang cocok. Tapi pernahkah engkau melihat hari-harimu bersama Tuhan? Ingat, kalau engkau dekat Tuhan, rahasia surga akan diturunkan kepadamu. Ingat, kalau engkau suka menyembah, orang-orang yang suka menyembah, Tuhan perhatikan. Orang-orang yang suka menyembah tahu bagaimana kesenangan Allah dan apa yang dibenci oleh Allah. Oleh sebab itu, saudaraku yang kekasih, ya, ini bukan pekerjaan pendeta berdoa itu. Siapa bilang? Tapi siapa saja. Ada banyak orang berdoa, via kalau lagi patah hati. Wah, kalau dari patah hati gitu, wah dia berdoanya, wah, haleluya, haleluya. Kencang sekali. Karena apa? Mau berdoa via sakit hati. Via lagi patah hati. Betul nggak? Kalau terancam misalnya, ada orang yang cari dia. Wah, udah dicari di mana-mana, saudaraku. Wah, lagi berdoa, Tuhan, aku orang yang terancam, Tuhan. Loh, kalau berdoa melalui via seperti ini, banyak utang kita berdoa, vianya banyak utang. Tuhan nggak akan denger itu, saya percaya. Paling itu lagi. Ikat aja dia, begitu, kira-kira begitu. Tapi kalau saudaraku, ya, berdoa tapi vianya memang kau cinta Tuhan, itu yang luar biasa. Amin. Menyembah bukan oleh karena persoalan, tapi menyembah memang engkau mengasihi Tuhan. Ada amin, saudaraku? Jadi ibu-ibu jangan karena ada persoalan saudara menyembah. Sehingga persoalanmu terus dikasih Tuhan, dikerasi supaya engkau menyembah terus. Tapi oleh karena engkau butuh, karena engkau memang rindu, karena engkau memang tidak bisa ditinggalkan olehnya. Amin. Oleh sebab itu, saudaraku, ayat yang ke-28, orang yang menyembah ini disertai oleh Tuhan. Dalam Kejadian 27 ayat yang ke-9, saudaraku, mari kita lihat. Pergilah ke tempat kambing domba kita, ambil dari 1-2 anak kambing yang baik, maka aku akan mengolahnya menjadi makanan yang enak bagi ayahmu, seperti yang digemari. Allah itu ada yang disukai oleh Allah. Ingat, Allah tidak butuh uangmu. Allah tidak butuh jabatanmu. Allah tidak butuh nama besarmu. Allah tidak butuh gereja yang besar. Tapi Allah butuh sesuatu yang digemari, yaitu penyembahanmu. Seberapa jauh engkau di hadapan Tuhan dibandingkan dengan di hadapan televisi. Itu yang akan merubah engkau menjadi orang yang sangat diberkati berlipat kali ganda. Prinsip ini perlu engkau renungkan. Prinsip ini engkau tandaskan. Sebab kalau Allahmu engkau sukai, ayat 11 dikatakan di sini dengan jelas, saudaraku, ayat 11. Lalu Abimelek memberi perintah kepada seluruh bangsa, siapa yang mengganggu orang ini atau istrinya pastilah akan dihukum mati. Saudaraku, berkat perlindungan itu ada pada kita. Saudaraku, engkau akan disayangi oleh orang kalau engkau suka menyembah Tuhan. Dan ayat yang ke-12 disinggung, maka berkat itu ya tidak akan menjadi kutuk buat kita. Saudaraku, yang terakhir sekarang, ya terakhir, bagaimana meraih berkat Tuhan supaya kita berlipat kali ganda. Ayat yang ke-18 kita membacanya.
Kemudian Ishak menggali kembali sumur-sumur yang digali dalam zaman Abraham ayahnya, dan yang telah ditutup oleh orang Filistin. Sesudah Abraham mati, disebutkanlahnya nama sumur-sumur itu menutup nama-nama yang telah diberikan oleh ayahnya. Filistin berbicara tentang musuh Israel. Saudaraku, musuh kita bukan melawan darah dan daging, tapi musuh kita adalah penguasa-penguasa si jahat. Itulah setan-setan, iblis-iblis itu. Saudara tahu, setan tidak mau rumahmu bahagia. Setan tidak mau ada damai sejahtera. Setan tidak mau engkau hidup benar. Sebab hidup benar menghasilkan berkat. Oleh sebab itu dikatakan di sini bahwa kapan kita mendapatkan berkat yang dahsyat? Sudah, waktu pertama engkau menabur. Yang kedua, engkau menyembah terus kepada Tuhan. Ada hari-hari khusus untuk Tuhan. Yang ketiga, saudaraku, menggali apa yang telah ditutup oleh setan. Saudaraku, ingat dulu waktu pas masih pacaran, begitu indahnya hidup dengan istri. Sekarang kemana? Gali kembali itu. Ya, pandang istrimu dan bilang gini, "Mah, nanti kita pergi mah ya." "Mana sih?" "Makan-makan kita berdua." "Kayak masih muda." Gali kembali kerukunan. Amin. Gali kembali, gali kembali. Sebab berkat Allah itu berbual-bual. Katakan, berbual-bual. Apa yang menutup yang berbual-bual itu, saudaraku? Karena selama ini berkat tidak pernah kita rasakan berbual. Karena telah ditutup oleh kuasa kegelapan. Kebencian itu menutup berkat. Kedengkian itu menutup berkat. Karena kedengkian dan kebencian itu datangnya dari musuh kita. Saudaraku yang kekasih dalam, kenapa berkat Allah bisa tertutup ini? Ini yang penting, saudaraku. Karena ayat yang ke-19, 20 dikatakan begini. Ketika hamba-hamba Ishak menggali di lembah-lembah itu, mereka mendapat di situ mata air yang berbual-bual. Coba lihat. Lalu bertengkarlah, kalimat bertengkar ini. Ya, ini yang menggambar berkat Tuhan. Ya, saudaraku, alasan yang kedua, karena engkau bertengkar, sering bertengkar. Selama ini berkat itu Tuhan pasti turun, tapi karena sering berantem, gara-gara remote, ya, papa sama anak berantem gara-gara remote, akhirnya papa ambil remote kemudian cek 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 cek, udah. Mau makan berantem, waduh, langsung anak pertama dia lempar itu piring, wah, anak kedua lempar lagi, terjadilah piring terbang. Saudaraku, jangan berantem. Mari wujudkan sesuatu yang indah. Jangan sampai kita kalah dengan persoalan dunia. Mungkin ibu, engkau mengalami seperti ini hari ini. Tapi tundukkan kepala. Masih ada jalan. Sebab saatnya Tuhan akan kembalikan berkat Allah Abraham, Ishak yang berbual-bual, berlipat-lipat, dan semakin naik itu. Mari imani. Dan kita berdoa. Bapa Surgawi, ada banyak pemirsa yang kena terjerat utang. Terjerat Tuhan dengan rentenir Tuhan. Dikejar-kejar dengan eksekutor Tuhan. Tuhan kau berkati. Berkati berbual-bual atas mereka. Dan lepaskan ikatan dosa mereka Tuhan. Buat rumah tangganya tentram damai. Dan di dalam nama Tuhan Yesus hamba-Mu berdoa. Amin. Dan sekarang saudara yang kasih dalam Tuhan. Kalau saudara mungkin belum puas dengan khotbah ini. Saudaraku, pemberitaan ini. Saudara boleh telepon. Ada nomor-nomor siap membantu saudara untuk konseling. Doa dan sebagainya. Dan salam saya, maju terus dalam Tuhan, dan sampai jumpa dengan program yang lain. Tuhan Yesus memberkati saudara. Salam dari El Shalom. Tuhan memberkati. Amin. Tuhan, Engkau mengenal aku, Kau mengerti pikiran aku. Kau ada saat aku berjalan, Kau ada di setiap waktu.
saudara sedang terserang sakit penyakit, atau mungkin sedang terikat dengan kuasa kegelapan, atau mungkin rumah saudara sedang diserang oleh kuasa-kuasa kegelapan, atau usaha saudara sedang diguna-guna. Saudara bisa mengalami kuasa dan jamahan kasih tangan Tuhan di dalam malam mujizat dan pelepasan setiap hari Rabu jam 7 malam di Geraha El Shalom. Atau saudara bisa menghubungi nomor-nomor telepon yang telah tersedia di layar kaca saudara. Atau mungkin saudara ingin memiliki kuasa itu di tangan saudara sendiri. Saudara bisa mengalami impartasi roh di dalam program J12. Dan kuasa itu bisa ada di tangan saudara. Saudara tumpang tangan orang dan orang menjadi sembuh. Saudara bisa mengusir kuasa-kuasa kegelapan dengan kuasa daripada Tuhan itu di tangan saudara. Saudara bisa bergabung di dalam program J12 setiap hari Senin jam 7 malam di Geraha El Shalom. Atau saudara bisa menghubungi nomor telepon yang sudah tersedia di layar kaca saudara. Tuhan Yesus memberkati saudara.